Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini, hari Jumat tanggal 18 November 2022, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ketiga ayat 35. Markus 3 ayat 35, demikian dikatakan: Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon saudara-saudara apabila anak saudara atau adik saudara atau abang saudara tidak mengenal saudara? Pasti kita sedih, bukan? Kita kecewa, bahkan mungkin kita marah. Kok bisa anakku gak mengenal aku sebagai orang tuanya? Kok bisa adikku gak mengenal aku sebagai abangnya? Kok bisa abangku tidak mengenal aku sebagai adiknya? Kita kesel, kita sedih, dan bahkan kita marah, kecewa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ibu dan saudara-saudara Yesus pergi untuk menjumpai Yesus. Lalu murid-muridnya menyampaikan kepada Yesus, Guru, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka hendak menemui engkau. Mereka hendak berjumpa dengan engkau. Tahu nggak Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana respon Yesus? Iya, Yesus berkata, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berada di tempat itu pada saat itu, bagaimana responmu? Ayo kita jujur. Seandainya kita ada di situ, kita menyaksikan, kita mendengar ucapan Yesus yang berkata, siapa ibuku, siapa saudaraku, bagaimana responmu? Bagaimana reaksi Bapak, Ibu dan saudara-saudara? Pasti kita akan berkata, loh kok Yesus berkata seperti itu? Loh kok Yesus tidak mengenal ibunya, tidak mengenal saudaranya? Kenapa? Ada apa ini? Mengapa Yesus berkata, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja bukan Yesus tidak mengenal siapa ibunya. Bukan Yesus tidak mengenal siapa saudaranya. Dan bukan juga Yesus menyangkal hubungan di antara mereka. Tetapi Tuhan Yesus mau menekankan bahwa jangan ikatan darah itu lebih tinggi dari ikatan persekutuan di dalam Tuhan. Ya, bukan ikatan darah itu yang lebih tinggi, bukan ikatan darah itu yang paling utama, tetapi ikatan dalam persekutuan dengan Allah itu yang terutama. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi bukan apa marganya, apa sukunya, apa pekerjaannya, apa jabatannya, apa pendidikannya yang menjadi tolak ukur siapa yang menjadi saudara atau anggota kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, dialah saudara Tuhan Yesus, dialah ibu Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita
mau menjadi anggota kerajaan Allah, kalau kita mau menjadi saudara-saudara Allah, mari kita melakukan kehendak-Nya. Kita melakukan firman-Nya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar serta melakukan firman Allah dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mengatakan kita ini adalah pengikut Kristus, maka itu tidak ditandai dengan bahwa kita beragama Kristen saja. Ya, Kristen itu bukanlah identitas, tetapi Kristen itu berarti melakukan kehendak Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka harus kita tunjukkan melalui kehidupan kita, perilaku kita yang taat dan setia melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah firman Tuhan hari ini. Yang melakukan kehendak Allah, dialah saudara laki-lakiku, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Itulah yang dikatakan Yesus kepada kita. Nah, mau jadi saudara Tuhan Yesus? Lakukanlah kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa orang yang melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudara Tuhan Yesus. Dialah anggota kerajaan Allah. Bapa, berkati kami, mampukan kami, agar kami tidak hanya mengetahui kehendak-Mu, tetapi lebih daripada itu, kami turut melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua boleh menjadi anggota kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu Tuhan. Berkati Bapa, berikan kekuatan dan hikmat agar seluruh jemaat-Mu mau dan mampu untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh warga jemaat-Mu Tuhan yang melakukan aktivitas pekerjaan di sepanjang hari ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat, agar apapun yang dilakukan, yang dipikirkan, dan yang diucapkan di sepanjang hari ini, semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah ya Bapa jemaat-Mu yang terbaring sakit. Mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, atau yang menjalani pemulihan di rumah mereka masing-masing, yang sudah lama sakit atau yang baru sakit. Bapa yang baik, berikanlah kesembuhan kepada mereka, jamahlah tubuh mereka yang sakit, serta berkatilah setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, panjangkan umurnya, sehatkan tubuhnya, kuatkan imannya. Terima kasih Bapa yang baik. Hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.